Pemirsa, kami mengucapkan selamat tahun baru tahun 2014. Sebagaimana kita memasuki tahun yang baru beberapa hari berikut ini, kita juga akan mempelajari satu topik yang baru dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang pemuritan sepanjang triwulan pertama tahun 2014. Sudah barang tentu ada banyak hal penting yang akan kita pelajari sehubungan dengan pemuritan. Dan pada sabat yang pertama, pelajaran yang pertama di tahun 2014 ini, topik pembahasan kita adalah tentang murid dan Alkitab. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer menuliskan, kekristenan tanpa pemuritan akan menjadi kekristenan tanpa Kristus. Bila mana seseorang sungguh-sungguh menuruti di dalam hatinya, di dalam perilakunya dan tindak tanduknya akan segala kehendak Tuhan dalam kehidupannya, maka dia dapat dikatakan menjadi seorang Kristen. Dan bila mana perilakunya, penurutannya itu terlihat kepada orang lain, saat itu dia dapat dikatakan seorang murid Kristus. Itulah sebabnya pemirsa, sangat penting bagi kita untuk bukan hanya membaca akan firman Tuhan, tetapi melihat dunia ini dari sudut pandang Alkitab. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sebagaimana murid-murid Yesus pada zaman dahulu menganggap otoritas Alkitab itu sangat penting, apakah kita pada saat ini juga menerima otoritas Alkitab sebagai satu-satunya landasan kebenaran? Apakah ada bahaya bila mana kita senantiasa berfokus kepada Alkitab dan hanya Alkitab saja? Bagaimana sikap kita terhadap Alkitab di dunia yang modern dan penuh dengan kesibukan ini? Bagaimana kita meluangkan waktu untuk mempelajari Alkitab? Bapak, Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-11, di sana dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita dapat melihat perbedaan dari antara murid-murid Tuhan, khususnya di Berea, yang terjadi akibat penyelidikan Alkitab. Mereka didapati lebih baik. Kalau kita melihat di dalam ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita, Yohanes 5 ayat 39 berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kita ketahui orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak datang kepada Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Memang mempelajari Alkitab sangat penting, tetapi ada juga kemungkinan seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka mempelajarinya, tetapi mereka lupa akan intisari Alkitab itu adalah bagaimana untuk membina hubungan dengan Kristus. Yesus tidak melarang supaya kita sibuk di dalam kesibukan kita sehari-hari. Bahkan Yesus adalah salah seorang yang paling sibuk di atas dunia ini. Tetapi Allah selalu membangunkan dia setiap pagi untuk menjalin satu komunikasi
dengan Bapanya di surga. Dengan kata lain, sesibuk-sibuknya kita perlu meluangkan waktu untuk mempelajari Alkitab. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 12, kita dapati di sana bagaimana Yesus menghadapi setiap pencobaan yang disodorkan oleh iblis lewat kalimat ada tertulis. Dengan kata lain, Yesus tidak ingin menggunakan argumennya secara pribadi. Yesus hanya berlandaskan kepada Alkitab dan Alkitab saja. Di dalam ayat inti yang sudah kita baca barusan, memberikan suatu keterangan kepada kita bahwasannya seringkali kita mempelajari Alkitab memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Sama seperti murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka tidak mengerti akan seluruh kitab suci yang mereka sudah pelajari. Sampai pada akhirnya Yesus datang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Di dalam perjalanan ke Emmaus itu, Yesus menjelaskan kembali, mengulangi kembali akan makna daripada kitab suci yang mereka sudah pernah pelajari. Pengalaman Emmaus inilah yang juga perlu saudara dan saya miliki sebagai para murid yang setia mempelajari kitab suci. Mungkin kita berpendapat bahwa kita sudah memiliki pemahaman yang benar akan Alkitab. Tetapi saudaraku, apakah memang demikian halnya? Ataukah kita masih memerlukan perjalanan ke Emmaus bersama dengan Yesus? Di dalam tulisan Roh Nubuat, hamba Tuhan Ellen White menuliskan bahwasannya kehidupan, karakter, dan misi daripada Yesus ke dunia adalah untuk menyerahkan hidupnya, mati bagi manusia dan bangkit kembali dan naik ke sorga. Dan dikatakan di sini juga bahwa dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya supaya dengan mengenal akan tabiat Yesus, karakternya, murid-murid itu dapat memiliki sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal. Topik kita sepanjang 1 triwulan ini mengenai pemuritan. Meskipun ada banyak aspek tentang pemuritan, tetapi sebagai murid Kristus, saya yakin dan percaya bila mana kita sungguh-sungguh mempelajari akan topik ini, maka kita akan menjadi pemenang jiwa yang lebih baik. Kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk menjadi penjala manusia, mengikut Yesus. Yesus tidak mengutus murid-muridnya ke dunia, ke dalam dunia untuk memperbesar gereja, tetapi untuk mencari murid-murid. Yesus tidak mengutus murid-muridnya dikatakan untuk menobatkan orang, tetapi menjadikan murid. Selama 2000 tahun, tema ini, amanat agung Yesus terdapat dalam Matius 28 ayat 16-20. Selalu didengungkan, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena Yesus adalah contoh, teladan kita dalam segala aspek kehidupan, maka kita harus juga mempelajari, mengikuti teladan Yesus. Bila mana kita menghadapi setiap pencobaan, tantangan seperti Yesus menghadapinya di padang gurun, bila mana kita menghadapinya dengan otoritas Alkitab, sudah barang tentu saudara dan saya pasti berhasil. Ya. Pasti berhasil. Yang menjadi pertanyaan lagi bagi kita untuk kita diskusikan, di sini dikatakan, apakah pelajaran yang kita dapat dari pelajaran sekolah Sabat 1 minggu ini? Seperti yang kita ketahui, rencana keselamatan harus disampaikan berdasarkan latar belakang pertentangan yang besar. Konflik yang sudah terjadi dalam kerajaan sorga. Ya. Dengan kata lain,
segala teologi, pemahaman tentang Alkitab, bila mana kita melihatnya dari kacamata pertentangan besar, maka kita akan melihat betapa pentingnya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ada tertulis yang menyatakan akan kehendak Allah. Saudaraku, sementara kita mempelajari Alkitab secara keseluruhan, baiklah kita jangan menyeleksi sebagian-sebagian daripada Alkitab. Demikian juga dengan tulisan Roh Nubuat. Kita perlu mempelajarinya secara keseluruhan. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang Alkitab dan tentang kehendak Allah. Lebih lanjut, kita akan mempelajari pelajaran ini pada pekan-pekan mendatang. Bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, bagaimana kita mengenal kebenarannya, dan bagaimana Allah akan menanamkan hati yang baru, kehendak yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Lewat membaca Alkitab, lewat berdoa, maka kita akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih jelas akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Review and Herald, Juli 17, 1888 dikatakan, Holy Spirit will not compel men to take a certain course of action. We are free moral agent, and when sufficient evidence has been given us as to our duty, it is left with us to decide our course. Jadi dikatakan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih, kita diberikan satu kebebasan untuk menentukan langkah kita. Apakah kita selalu mau sibuk? Ya. Yesus tidak pernah menentang orang yang rajin, orang yang sibuk. Tetapi Yesus katakan, janganlah engkau khawatir. Hatimu dipenuhi dengan berbagai-bagai kekhawatiran hidup ini. Sehingga hari itu tiba bagaikan pencuri. Di mana seorang pun tidak mengetahui saat dan waktu kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah, karena tidak seorang pun yang tahu akan saat dan waktunya. Bila mana Yesus datang untuk menjemput saudara dan saya. Semoga pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, bahkan satu triwulan ini, boleh menjadikan kita seorang murid yang lebih baik. Murid Kristus yang dapat memantulkan akan tabiat gurunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.